Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Nur Isnaini, NIM I1E019182, persensi 27, kelas 5E. Nah, di sini saya membuat video ini guna untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari Bapak dosen. Nah, yang pertama yaitu konsep belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, dalam belajar dan pembelajaran bahasa terdapat 3 tipe belajar, yaitu belajar bahasa, belajar melalui bahasa, belajar tentang bahasa. Nah, yang pertama yaitu belajar bahasa, di mana seseorang mempelajari suatu bahasa dengan fokus pada penguasaan kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakannya. Nah, kemampuan ini melibatkan dua tipe atau dua hal, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pesan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, yang kedua yaitu kemampuan memahami, menafsirkan dan menyampaikan pesan dengan baik secara lisan dan tulisan. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedua, belajar melalui bahasa, di mana seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, keterampilan. Nah, dalam konteks ini bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu seperti matematika, IPA, sejarah, kewarganegaraan, dan pembelajaran yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu belajar tentang bahasa, di mana seseorang mempelajari eh, bahasa untuk mengetahui segala hal yang terdapat pada suatu bahasa, seperti sejarah, sistem bahasa, kaidah berbahasa, dan produk bahasa seperti sastra. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia SD, di mana prinsip merupakan asas dasar yang tidak boleh diabaikan karena dalam pembelajaran ini terdapat beberapa prinsip pembelajaran bahasa yang ditetapkan dalam kurikulum 2013, diantaranya yaitu yang pertama, dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu. Maksudnya di sini yaitu pada awal pembelajaran guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu fenomena atau fakta tertentu, karena di mana mereka harus merumuskan ketidaktahuannya dalam bentuk pertanyaan, di mana jika biasanya kegiatan pembelajaran dimulai dengan penyampaian informasi dari guru sebagai sumber belajar, maka dalam pelaksanaan kurikulum 2013 kegiatan ini dimulai dengan siswa yang lebih aktif untuk mengamati fenomena atau fakta tertentu. Oleh karena itu, guru selalu memulai dengan menyajikan alat bantu pembelajaran untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa dengan alat bantu untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa agar bisa bertanya terlebih dahulu. Nah, yang kedua yaitu dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Nah, maksudnya di sini yaitu pembelajaran berbasis sistem lingkungan. Dalam kegiatan pembelajaran membuka peluang pada siswa sumber belajar seperti informasi dari buku siswa, internet, koran, majalah, referensi dari perpustakaan yang telah disiapkan. Nah, pada metode proyek pemecahan masalah atau inquiry, siswa dapat memanfaatkan sumber belajar di luar kelas. Seperti dianjurkan pula untuk materi tertentu, siswa harus memanfaatkan sumber belajar di sekitar lingkungan masyarakat. Nah, tentu dengan pendekatan ini pembelajaran tidak cukup dengan pelaksanaan tatap muka dan kelas. Selanjutnya yaitu yang ketiga, dari pembelajaran persial menuju pembelajaran terpadu. Nah, yang dimaksud di sini yaitu mata pelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 menjadi komponen sistem yang terpadu. Nah, semua materi pembelajaran perlu diletakkan dalam sistem yang terpadu untuk menghasilkan kompetensi lulusan. Nah, oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran bersama-sama, menentukan karya siswa bersama-sama, serta menentukan karya utama pada tiap mata pembelajaran bersama-sama, agar beban belajar siswa dapat diatur sehingga
tugas yang banyak, aktivitas yang banyak, serta penggunaan waktu yang banyak tidak menjadi beban belajar terlebih yang kontraproduktif terhadap perkembangan siswa. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siswa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Nah, prinsip ini menjelaskan bahwa prinsip ini menandakan bahwa ruang belajar siswa tidak hanya dibatasi dengan dinding ruang kelas. Sekolah dan lingkungan sekitar adalah kelas besar untuk siswa belajar. Nah, lingkungan sekolah sebagai ruang belajar yang sangat ideal untuk mengembangkan kompetensi siswanya. Nah, oleh karena itu pembelajaran hendaknya mengembangkan sistem yang terbuka seperti di lingkungan yang bebas. Kelas selanjutnya yaitu pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia SD. Nah, salah satu pendekatan pembelajaran bahasa yaitu pendekatan kontekstual, di mana guru diharapkan dapat mengajak siswa belajar sesuai konteks. Nah, pada pembelajaran diarahkan untuk mengaitkan materi pembelajaran guna memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kontekstual terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu bertanya atau questioning. Nah, komponen ini merupakan strategi pembelajaran CTL, di mana pembelajaran dalam pembelajaran CTL dipandang sebagai upaya guru yang bisa mendorong siswa untuk mengetahui, mengarahkan siswa untuk memperoleh informasi. Nah, sekaligus mengetahui perkembangan kemampuan berpikir siswa. Pada sisi lain, kenyataannya menunjukkan bahwa pemerolehan pengetahuan seseorang selalu bermula dari bertanya. Nah, atas dasar pengertian tersebut, maka prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru dalam pembelajaran berkaitan dengan komponen bertanya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggalian informasi lebih efektif apabila dilakukan melalui bertanya. Selanjutnya yang kedua yaitu apabila konfirmasi terhadap apa yang sudah diketahui lebih efektif melalui tanya jawab. Yang ketiga yaitu dalam rangka penambahan atau pemantapan pemahaman lebih efektif dilakukan lewat diskusi baik kelompok maupun kelas. Nah, yang keempat yaitu bagi guru bertanya kepada siswa bisa mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Yang terakhir yaitu dalam pembelajaran yang produktif, kegiatan bertanya berguna untuk menggali informasi, mengecek pemahaman siswa, yang ketiga yaitu membangkitkan rasa ingin tahu siswa, selanjutnya yaitu merangsang respon siswa, dan yang terakhir yaitu selanjutnya yaitu memicu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, dan kemudian yaitu yang keenam menyegarkan kembali apa yang telah dipelajari, dan yang terakhir yaitu mengetahui apakah siswa tersebut memahami materi apa saja yang sudah dijelaskan. Selanjutnya yang kedua yaitu modeling atau pemodelan. Nah, komponen pendekatan CTL ini menyarankan bahwa pembelajaran keterampilan dan pengetahuan tertentu diikuti dengan model yang bisa ditiru siswa. Nah, model yang dimaksud bisa saja berupa pemberian contoh tentang misalnya cara mengoperasikan sesuatu. Pembelajaran semacam ini akan lebih cepat dipahami oleh siswa karena daripada hanya bercerita atau memberikan penjelasan kepada siswa tanpa ditunjukkan modelnya atau contohnya. Nah, prinsip ini memiliki komponen modeling yang bisa diperhatikan guru ketika melaksanakan pembelajaran adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu pengetahuan dan keterampilan diperoleh dengan mantap apabila ada model atau contoh yang bisa ditiru. Nah, yang kedua yaitu model atau contoh bisa diperoleh langsung dari apa yang berkompeten atau dari ahlinya.
Nah, yang ketiga yaitu model atau cara contoh bisa berupa contoh mengoperasikan sesuatu seperti contohnya yaitu hasil karya atau model penampilan. Yang ketiga yaitu authentic assessment atau penilaian yang sebenarnya. Nah, komponen yang merupakan ciri khusus pendekatan kontekstual adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran atau informasi tentang perkembangan pengalaman belajar siswa. Nah, gambaran perkembangan pembelajaran siswa ini perlu diketahui oleh guru setiap saat agar bisa memastikan benar tidaknya adanya proses belajar dari siswa. Nah, dengan demikian penilaian autentik terhadap pada proses mengamati, menganalisis dan menafsirkan data yang telah terkumpul ketika dalam proses pembelajaran siswa berlangsung, bukan semata-mata pada hasil pembelajarannya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, prinsip dasar yang perlu menjadi perhatian guru ketika menerapkan komponen penilaian autentik dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penilaian autentik bukan menghakimi siswa tetapi untuk mengetahui perkembangan pengalaman belajar siswa. Nah, yang kedua yaitu penilaian dilakukan secara komprehensif dan seimbang antara penilaian proses dan hasil. Selanjutnya yaitu yang ketiga, guru harus menjadi penilai yang konstruktif, di mana yang dapat merefleksikan bagaimana siswa belajar, bagaimana siswa menghubungkan apa yang mereka ketahui dengan berbagai konteks, dan bagaimana perkembangan belajar siswa uh, dan bagaimana perkembangan belajar siswa dalam berbagai konteks belajar. Nah, yang selanjutnya yaitu penilaian autentik memberikan kesempatan siswa untuk dapat mengembangkan penilaian diri self assessment dan penilaian sesama peer assessment. Nah, yang terakhir yaitu penilaian autentik mengukur keterampilan dan performasi dengan kriteria yang jelas, yaitu performance based. Selanjutnya di sini yaitu IPK dan tujuan pembelajaran. Nah, dalam perencanaan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran merupakan komponen penting karena keduanya merupakan bentuk perincian dari kompetensi dasar sebagai tujuan utama pembelajaran setiap jenjang kelas di SD. Nah, yang pertama yaitu dalam tabel kata kerja operasional kelompok mana yang termasuk low order thinking skill atau high order thinking skill. Nah, kelompok kata kerja yang termasuk dalam load yaitu biasanya mulai dari C yang paling rendah yaitu C1 sampai C3. Sedangkan kelompok kata kerja hot dimulai biasanya dari C yang tinggi, mulai dari C yang tinggi seperti C4 sampai dengan C6. Selanjutnya yaitu dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik terdapat komponen A, B, C, D. Nah, yang dimaksud dengan A di sini audiens dapat diartikan sebagai pendengar atau peserta. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan audiens dalam kegiatan pembelajaran di sekolah yaitu peserta didik, di mana audiens merupakan subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu yang B adalah biasanya diartikan sebagai suatu tingkah laku yang diharapkan dapat dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Biasanya behavior ini dimulai dari kata kerja, misalkan menganalisis peran. Selanjutnya yaitu C, dapat diartikan sebagai kondisi atau suatu keadaan, di mana biasanya condition ini memiliki contoh seperti setelah membaca teks, seperti setelah menonton video atau yang disediakan oleh guru. Selanjutnya yaitu yang terakhir degree. Nah, D, degree biasanya diartikan sebagai suatu pencapaian atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai suatu target yang harus dicapai oleh peserta didik yang ditunjukkan dalam pembelajaran. Nah, biasanya degree ini dicontohi dengan kata-kata dengan baik, benar, atau tepat.
Baik, saya ulangi. Di sini saya memiliki contoh penulisan tujuan pembelajaran yang tepat, yaitu setelah menonton video, siswa mampu menjelaskan apa itu keragaman di Indonesia eh, dengan benar dan tepat. Nah, di sini setelah menonton video itu termasuk ke dalam C. Condition. Nah, siswa itu termasuk dalam audiens mampu menjelaskan apa itu keragaman di Indonesia merupakan B. Behavior, dan dengan benar dan tepat itu merupakan degree. Nah, selanjutnya yaitu di sini terdapat beberapa penulisan tujuan belajar. Yang pertama yaitu melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat menyatakan langkah menulis pemulaan. Nah, di sini menurut saya itu kaidah penulisan tujuan pembelajaran tersebut masih kurang tepat, karena dalam tujuan pembelajaran tersebut menurut saya masih kurang, karena komponen dalam tujuan pembelajaran tersebut tidak menemukan adanya D, degree. Nah, rumusan yang tepat dalam tujuan pembelajaran tersebut menurut saya yaitu melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan langkah menulis permulaan dengan baik dan benar. Nah, yang kedua yaitu contohnya yaitu di sini siswa dapat mempraktikkan tingkah dapat mempraktekkan langkah menulis permulaan. Nah, dalam tujuan pembelajaran tersebut menurut saya kurang tepat, karena komponen dalam tujuan pembelajaran tersebut masih kurang adanya C, condition, di mana yang tepat yaitu tujuan pembelajaran yang efektif menurut saya yaitu setelah mengamati video yang ditampilkan, maka siswa saya ulangi, setelah mengamati video yang ditampilkan guru, siswa dapat mempraktikkan langkah menulis permulaan dengan baik dan benar. Nah, menurut saya itulah yang paling benar, karena sudah memuat dari A sampai dengan D. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.